Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau sapa kiri kanan, katakan begini: selamat memasuki bulan Desember, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Minimal 10 orang Bapak Ibu Saudara, boleh keluar dari kursinya masing-masing. Kita adalah keluarga di dalam Tuhan, amin. Kita sungguh bersuka cita memasuki bulan yang baru, berkat yang baru, penyertaan Tuhan yang baru, amin. Seberapa banyak kita menikmati kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini Bapak Ibu Saudara. Boleh angkat kedua tangan kita, kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan, katakan wuh, katakan haleluya. Mari kita akan memulai ibadah kita percaya ibadah kita ini akan berkuasa, amin, dan menyenangkan hati Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang terluka akan dipulihkan, yang lemah akan dikuatkan. Kita percaya kita pulang dari ibadah ini menjadi umat yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Terima kasih buat bulan yang baru. Kami tahu bulan November bukan hal yang mudah untuk kami lewati. Namun karena bersama dengan Tuhan, kami bisa melewati bulan November dengan baik. Dan hari ini kami memasuki minggu yang baru, di bulan yang baru, di penghujung tahun ini. Kami percaya penyertaan Tuhan akan semakin nyata atas kami. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kuduskan, ampuni kami atas segala dosa pelanggaran yang kami lakukan terhadap Tuhan dan sesama kami. Biar segala persembahan yang kami bawa kepada Tuhan, suara kami, penyembahan kami, hati dan hidup kami menjadi wangi-wangian di hadapan Tuhan. Ibadah ini hanya milik Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya, berkaryalah Tuhan. Kami siap melayani Tuhan dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Silakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Kami hanya mau memuja Engkau Tuhan Yesus. Yesus,
sungguh baik Tuhan Yesus. Katakan Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau hebat bagi kami. Kalau sampai di penghujung tahun ini kami bisa bertahan semua karena Tuhan. We love you Lord Jesus. Boleh angkat kedua tangan kita kepada Tuhan Yesus. Sembah dan puji Dia. Mari bawa kado yang spesial bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bulan ini adalah bulan kelahiran Sang Juru Selamat. Kalau orang Majus membawa persembahan yang terbaik, jemaat di sisi pun pasti membawa kado yang terbaik. Angkat kedua tanganmu, katakan sembah. Sembah bagi Tuhan. Di penghujung tahun ini kami mau katakan Tuhan, Engkau Raja kami. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. tepuk tangan yang terbaik, katakan haleluya. Sekali lagi boleh kasih tos kiri kanan, Yesus adalah sumber kuat kita, haleluya.
saudara. Kalau sampai hari ini kita kuat semua karena anugerah Tuhan. Sekali lagi, saya kurang dengar suara jemaat. Allah sumber, amin. Kami gak akan takut Tuhan Yesus. Amin. Selamat. Yesus akan menjadi sumber kuat kita, amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja kita dong. Katakan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Saya percaya kita butuh kemurahan Tuhan, amin. Menjalani di penghujung tahun, bahkan di awal tahun depan Bapak Saudara. Kalau sampai hari ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita mau nyatakan rasa syukur kita lewat suara kita, lewat nyanyian kita, amin. Jangan jaim-jaim menyembah Tuhan. Karena sampai hari ini dan untuk selama-lamanya Tuhan gak pernah jaim untuk memberkati kita, amin. Siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Ini setiap kami, ini pujian kami. Biar manis kau dengar Tuhan, biar kudus kau dengar Tuhan. Terpancar puji-pujian hanya bagi Tuhan.
Mari jemaat Tuhan saja yang angkat pujian ini. Kau hiasi dengan kemurahan-Mu Tuhan. Kau hiasi dengan semua karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kau rancangkan, amin, dengan sekali lagi kau hiasi, kau hiasi, amin. Tuhan akan buat hidup kita berwarna, amin. Kau rancangkan, yes. Tuhan akan berkati kami lebih lagi. Mari jemaat di sisi katakan, aku ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Aku ada thank you Lord Jesus. Semuanya karena kasih, amin. Aku hidup hari ini berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih. Katakan dengan iman Bapak Saudara. Hari ini, oh terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini, semuanya karena aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik Tuhan. Amin, amin, Sungguh Engkau amin. teramat baik buat hidup kami. Pemeliharaan-Mu begitu sempurna atas hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu begitu nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kemurahan yang telah kami terima. Tuhan, ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan mengurapi kami semua. Memberkati lewat firman-Mu ini Tuhan. Sehingga firman yang tertanam tidak akan sia-sia. Firman itu akan terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu dan kami mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Di Desember, puji Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, ya luar biasa. Desember sudah
Kita sudah masuk Desember maksudnya ya. Jadi nggak berasa dari Desember ke Desember lagi, sudah mau Natal lagi. Ya, saya sih merasanya seperti itu. Karena saya menikmati setiap hari dalam hidup saya bersetengah dengan Tuhan, sehingga tidak bosan-bosannya saya menjalani hidup ini. Saya percaya kita semua yang ada dalam Tuhan juga sama, berasa cepat sekali berlalu, hari cepat sekali berlalu karena kita bersama dengan Tuhan. Amin. Dan bulan ini kita akan belajar tentang hidup berkemurahan. Hidup berkemurahan adalah satu tanda di mana kita mempunyai kerohanian yang sehat. Amin. Nah, bagaimana sih arti hidup berkemurahan? Bukan artinya hidup kita murahan, tapi hidup kita berkemurahan. Tentunya hidup yang berkemurahan, pertama kali kita harus lihat dulu siapakah objeknya. Ya, apakah kita atau orang lain? Siapakah penerima kemurahan itu? Jawabannya adalah kedua-duanya. Kita menerima kemurahan dari Allah, kita menerima kemurahan dari Tuhan, oleh sebab itu kita menjadi cerminan dari kemurahan itu dan kita juga membawa kemurahan kepada sesama kita. Amin. Kenapa kita menerima kemurahan dari Tuhan? Karena sikap Allah, sifat Allah yang baik. Salah satu sifat Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah yang penuh dengan kebaikan. Dia mau yang terbaik buat anak-anaknya. Oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan, dalam Yohanes 1 ayat 12 kita adalah anak-anak Allah. Kita menerima kuasa menjadi anak-anak Allah, artinya kita menerima kemurahan yang luar biasa dari Tuhan. Kemurahan apa? Segala kemurahan yang kita terima. Nafas hidup sampai hari ini kita masih duduk di sini, itu adalah kemurahan Tuhan. Berapa banyak orang di luar sana yang harus terbaring sakit, ya, yang akhirnya tidak bersama dengan kita lagi. Karena itu kita sedang menikmati kemurahan Tuhan selama kita hidup. Oleh sebab itu kita juga harus berkemurahan kepada banyak orang. Ya. Dalam Mazmur 18 ayat 35, segala kemurahan yang aku terima membuat aku menjadi besar. Jadi kita harus sadar dulu bahwa kita menerima kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhanlah yang membuat kita bertahan sampai hari ini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Dalam Mazmur 23 ayat 6. Jadi kemurahan dari Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat keempat. Daud berkata, satu hal yang kuminta, diam diri di hadapan Tuhan di bait Allah untuk menikmati kemurahan Tuhan. Jadi begitu banyak ayat referensi tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Allah menerima kemurahan Tuhan. Dalam Roma 9 ayat 15 juga mengatakan, aku akan berbelas kasihan, aku akan bermurah hati kepada siapa aku harus bermurah hati, kata Tuhan. Seperti itu dalam Roma 9 ayat 16. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku akan bermurah hati. Artinya Tuhanlah yang menjadi subjek, Tuhanlah yang menjadi pemberi kemurahan itu kepada kita. Kita harus sadar dulu. Bagaimana caranya kita menerima kemurahan itu? Yang pertama harus kita meminta kepada Tuhan. Matius 7 ayat 7, mintalah maka engkau akan diberikan. Kita sebagai anak-anak boleh dong minta sama Bapak kita. Kita minta kemurahan itu. Kalau dia adalah sumber kemurahan itu, maka kita bisa minta kepada dia. Tahukah kita bukan hanya nafas hidup, pakaian, makanan yang kita masih bisa nikmati, itu semua karena kemurahan. Yes, amin? Kemurahan Tuhan. Pak, berarti bedanya apa Pak? Kemurahan, kasih karunia, dan anugerah. Ya. Kalau yang kita tahu biasanya sama semuanya. Tetapi kalau saya lebih perinci lagi, anugerah itu berbicara tentang anugerah keselamatan yang kita terima. Yes, itu adalah salah satu kemurahan dari Tuhan. Kasih karunia adalah
karunia dan kasih yang Tuhan berikan kepada kita dalam sepanjang hidup kita. Dan kemurahan Tuhan adalah segala kebaikan Tuhan. Jadi anugerah lebih spesifik berbicara tentang keselamatan. Tetapi itu juga merupakan kemurahan dari Tuhan. Karena murahan berbicara tentang global segalanya. Kemurahan berbicara tentang dua aspek. Yang satu adalah gift. Apa artinya? Gift, pemberian. Kita diberikan kesehatan oleh Tuhan itu karena kemurahan Tuhan. Kita juga sebagai orang percaya kita memberi misalnya kepada panti asuhan, kepada orang yang membutuhkan, itu merupakan area dari kemurahan. Yang kedua, kemurahan tidak hanya berbicara tentang pemberian, tapi kemurahan berbicara tentang pengampunan. Kita menerima pengampunan itu dari Tuhan, oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Allah, kita juga harus memberi pengampunan itu. Pengampunan artinya tidak menghakimi, dan cenderung lebih mengulurkan tangannya, membantu, menolong. Jadi dua hal tersebut adalah area kemurahan. Pak, bagaimana sih kita dikatakan orang yang murah hati atau kita menerima kemurahan? Dua aspek tadi. Apakah kita sudah menerima pemberian itu dari Tuhan? Ya, Pak, dulu saya menerima, tapi sekarang kenapa enggak ya? Kayaknya saya dulu merasa Tuhan itu baik banget, tapi sekarang setiap doa saya kok kayaknya stuck. Banyak faktornya. Tapi firman Tuhan katakan, tetap mintalah maka engkau akan diberikan. Carilah maka engkau akan mendapat. Ratapan 3 ayat 22 mengatakan, aku akan menerima kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan sepanjang harinya. Aku berharap aku menerima kebaikan dan rahmat Tuhan setiap harinya. Jadi kita bisa berharap, kita bisa meminta, kita bisa memohon kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amen. Jangan malu-malu, jangan segan-segan, karena Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang murah hati. Amin. Lalu kata kemurahan itu berasal, artinya adalah sikap Allah terhadap manusia yang penuh dengan kasih sayang. Dan dia suka memberikan kebaikan kepada manusia itu. Oleh sebab itu kita harus menteladani apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, mengapa alasannya kita bermurah hati? Di sini ada 3 yang saya catat. Yang pertama, karena kita sudah menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan secara cuma-cuma. Siapa yang sudah menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan? Oh, saya belum, Pak. Oke. Mungkin saya perlu jelaskan. Pengampunan yang telah Tuhan beri itu adalah secara cuma-cuma. Ya, segala kemurahan dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan, kita masih gini ya saudara-saudara ya. Saya kan di marketplace menjual alat kesehatan. Ya. Saya juga hampir kalau saya lihat pakai kacamata awam, saya hampir nggak percaya kalau harga-harga alat kesehatan itu sangat tinggi. Ya, bukan karena ya mungkin ini sebagai pembenaran juga ya, bukan karena kita sebagai penjual alat kesehatan itu mau margin yang besar ya, karena apalagi anak Tuhan yang jual saudara-saudara, pasti punya responsibility kepada Tuhan ya. Tapi memang dari dasarnya, dari pabriknya itu mahal ya. Kenapa bisa mahal? Itu mengandung beberapa hal. Yang pertama, research and development-nya itu juga tinggi ya, biayanya itu tinggi. Karena harus diuji coba beberapa lama ya, dan ada bukan kelinci percobaan ya, ada orang-orang yang harus dicoba dengan situ ya, mungkin bukannya kelinci tapi bisa dari hewan yang lain ya, itu mahal ya. Lalu membayar profesor-profesor untuk menemukan alat itu juga sama, sehingga itu mahal sekali. Maka oleh sebab itu beruntung sekali kita duduk di sini belum dan tidak memakai alat kesehatan itu ya. Walaupun saya jual alat kesehatan. Ventilator pada saat dipasang, ya, belum sampai hitungan jam, anggap 1 jam, itu udah 5 juta saudara-saudara. Ya, saya nggak tahu nanti argonya setiap jamnya apa, tapi pertama kali buka langsung 5 juta. Ya. Bayangkan kalau 1 hari 1 jamnya 1 juta. Berapa juta yang harus dijual, harus dikeluarkan.
itu juga kemurahan Tuhan. Amin. Roma 9 ayat 16. Kemurahan Tuhan itu boleh dibuka, tidak tergantung kepada kehendak kita dan usaha manusia. Tetapi kemurahan Tuhan itu berasal dari kemurahan hati Allah. Boleh dibuka? Roma 9 ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Boleh buka ayat 15-nya deh, lebih jelas tentang kemurahan. Sebab ia berfirman kepada Allah, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Oleh sebab itu yang 16 dikatakan kemurahan Tuhan itu tidak tergantung pada usaha manusia. Ya, atau kehendak orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Yang kita harus lakukan gimana Pak? Kita hanya tinggal begging, minta, asking to God. Ya, kita tidak perlu menyogok Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang baik hati. Gak usah disogok, waduh Tuhan kalau saya begini, ya Tuhan tahu motivasi hati kita. Ya, saya memberikan persembahan karena saya tahu Tuhan akan memberikan lagi. Ya, bukan saya tahu itu betul, tapi saya berharap, saya yakin Tuhan akan memberikan kembali. Nah, berharap itu berarti ada punya motivasi yang lain. Kita memberi dengan cuma-cuma karena kita mendapatkan kemurahan Tuhan secara cuma-cuma. Tinggal kita menjadi God favor aja. Pilihan Tuhan, bagaimana Tuhan mau memandang, mengarahkan pandangannya kepada kita. Oh, ini anakku yang harus kuberikan pertolongan. Ya, oleh sebab itu kita bermurah hati karena kita sudah menerima kemurahan Tuhan. Dan Yakobus 1 ayat 5 juga mengatakan Tuhan memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan. Nah itu kalau kemurahan hati dari Tuhan. Enggak bangkit-bangkitkan. Lu kan udah terima kebaikan. Tuhan enggak kayak gitu. Asal kita sadar aja, tapi dia enggak ingetin kita. Ya. Coba kalau orang lain, kalau kita menerima kebaikan dari Tuhan. Ya, terima kebaikan dari orang lain. Jangan-jangan dia udah ada catatannya saudara-saudara. Oh satu ini tanggal sekian lu udah ini loh tanggal ini ya. Jadi kemurahan dari Tuhan dia tidak membangkit-bangkitkan. Dia tidak mengingat-ingat lagi. Dia tidak mengingat-ingat lagi juga kesalahan-kesalahan kita. Yang tadi saya bilang 2 area dari kemurahan itu. Seperti apa? Sejauh timur dari barat kata lagu ya. Dia sudah membuang dosa kita dan tidak mengingat-ingat lagi. Dan yang kedua, kemurahan hati itu adalah tanda orang kepenuhan roh. Dipenuhi oleh roh. Galatia 5 ayat 22 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan. Ada kemurahan di situ. Berarti kemurahan, orang yang murah hati. Orang yang menerima kemurahan Tuhan dan dia bermurah hati. Itu adalah tanda dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanda bahwa kita benar anak Allah. Kita bermurah hati. So pasti kita semua adalah orang yang murah hati. Karena kita sudah menerima Roh Kudus itu. Tinggal bagaimana kita mengasahnya. Ya, mungkin nanti kita akan belajar bagaimana caranya kita jangan sampai murah hati di hati saja. Ya, jangan sampai murah hati di hati saja. Tapi harus murah hati di segala anggota tubuh kita. Tangan kita harus murah hati. Ya, lihat mata kita juga harus murah hati. Kita lihat ada orang yang susah, itu mata kita bermurah hati. Ya, telinga kita juga, wah itu orang lagi butuh pertolongan. Aduh, tutup takutnya ntar diminta tolong lagi. Ya, kupingnya. Jadi kuping kita juga harus bermurah hati. Mulut kita juga bisa bermurah hati, saudara-saudara. Dengan kita menasehati, ya, membangun dia, menghibur dia, itu sedang bermurah hati. Jadi sebenarnya dari anggota tubuh kita bisa bermurah hati.
Ya, Tuhan bisa pakai itu. Dan kita juga belajar, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadi mau kemana aja saudara mentok pasti adalah murah hati. Kok bisa gitu? Karena Allah adalah kasih. Dan kasih itu salah satu tergambar dari murah hati. Dan yang ketiga, teladan dari Tuhan. Lukas 6 ayat 36. Boleh buka Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Nah, ini pemikiran-pemikiran salah tentang murah hati, saudara-saudara. Hambatan dalam murah hati. Yang pertama adalah egoisme. Mementingkan diri sendiri. Dalam Efesus mengatakan siapa yang mementingkan diri di situ adalah sumber dari kekacauan. Jadi hambatan dari kemurahan hati adalah mementingkan diri sendiri. Wah, saya sendiri aja belum, ya. Ngapain saya harus berbagi? Lebih baik buat saya, ngapain saya kasih dia? Nah, ini hambatan saudara-saudara. Kenapa kok kita sebagai anak Tuhan udah sadar, udah di khotbah, udah dengar khotbah tentang murah hati tapi masih tetap kakinya malas untuk bermurah hati karena keakuan. Saya dulu dong, saya dulu. Ya. Yang kedua adalah karena mentalitas yang salah. Saya mentalitas selalu merasa kekurangan. Saya kurang, kok saya harus berbagi. Ingat, murah hati itu tidak tergantung dari ini, materi. Saudara bisa berbagi murah hati dengan cara apapun. Jangan lihat dari hanya materi atau uang. Bisa dengan cara apapun. Dan juga hambatan dalam murah hati adalah karena revenge, balas dendam. Kita tahu dia membutuhkan, tapi karena kita ada kesel sama dia, kita tidak akan mau mengulurkan tangan kita. Nah, ini juga salah satu hambatan. Jadi 3 hal tersebut bisa menjauhkan kita dari murah hati. Kita ingat satu cerita dari orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang murah hati. Ini adalah perumpamaan sebenarnya dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mengajarkan bagaimana caranya menjadi orang yang bermurah hati. Nah, kita bisa belajar dari cerita itu. Mungkin boleh dimatikan sedikit ininya. Ada bunyi. Ya. Matius dari Lukas 10 ayat 20 dari 30 saja. Dari 30 sampai 37. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Ya. Sudah menemukan? Saya bacakan untuk kita semua sama-sama. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam. Nah, siapakah imam ini? Turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari sebelah jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian.
Cerita ini sering kita dengar sejak sekolah minggu sampai sekarang. Sekarang ini juga kita suka dengar. Tapi sekali lagi diingatkan tentang murah hati. Judul dari perikop ini adalah orang Samaria yang murah hati. Oleh sebab itu saya coba ingatkan kembali. Kemurah hatian itu tidak tergantung background, latar belakang. Tadi ya saya bilang hambatan karena egoisme, karena mementingkan diri sendiri, karena mentalitas. Mentalitas itu bicara latar belakang. Oh, ngapain saya bermurah hati? Saya juga memerlukan. Ngapain saya bermurah hati? Nanti akan mengurangi harta saya. Itu banyak hambatan-hambatan. Tetapi kita belajar dari kisah ini. Sekalipun latar belakangnya adalah seorang imam. Imam itu siapa? Hamba Tuhan. Ya. Ada di bait Allah. Dekat sama Tuhan kata harusnya. Tapi tidak menjamin dia murah hati. Kenapa kok firman ini murah hati kan harusnya sudah menjadi trademark dari orang-orang Tuhan, anak-anak Tuhan. Tapi kenapa masih didengungkan? Karena ternyata banyak juga anak-anak Tuhan yang tidak murah hati. Dan itu juga pernah diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sekalipun dia imam, dia tidak murah hati. Dia hanya melihat dari seberang jalan. Jangan-jangan dia tadinya jalannya dekat situ terus langsung menghindar. Kakinya bukan menolong orang tapi kakinya menghindari orang untuk menolong. Matanya untuk melihat tetapi matanya dialihkan untuk tidak melihat. Sama seperti Lewi. Siapa Lewi? Pilihan Tuhan. Dari 12, siapa bangsa Israel? Umat pilihan Tuhan. Dari 12 umat pilihan Tuhan, suku siapa yang dipilih Tuhan untuk melayani dia? Lewi. Jadi pilihan kuadrat, tapi tetap tidak menggambarkan kemurahan hatian. Tapi ada seorang Samaria yang latar belakangnya diasingkan, dinajiskan oleh orang Israel. Tapi dia mau turun tangan untuk menolong. Lihat apa yang dia lakukan. Action. Saya yakin imam itu pasti punya hati, benar ya Bapak ya, Ibu ya. Lewi pasti punya hati yang lihat itu. Tapi dia tidak action. Murah hati bukan hanya di hati, tapi harus dilakukan. Dia lakukan. Dia dekati, dia obati, dia naik ke atas keledainya. Ya. Dia yang naik loh, si orang yang dari Yeriko itu. Yang dirampok. Tetapi orang Samaria itu jalan. Sampai di tempat penginapan, penginapan, dia suruh orang untuk merawatnya. Ya, dan nginep di situ. Dan ditinggalin uang. Luar biasa ya. Iya. Siapa di sini orang Samaria? Jadi ini satu satu wake up call buat kita. Tamparan buat kita. Ayo kita harus action, lakukan. Gak cuma diam diri saja. Yang kedua kita melihat di sini kemurahan hati, dia melakukan ekstra. Lebih. Kalau cuman nolong doang ya habis itu dia bawa, dia tinggalin saja. Ya, atau dia obatin dulu, lalu dia suruh jalan saja. Tapi dia lakukan 3 effort ekstra. Anak Tuhan yang mencontoh kata Tuhan Yesus. Jadi siapa yang mengasihi sesamanya? Orang Samaria itu. Kata Tuhan Yesus, perbuatlah demikian. Artinya, kalau kata bahasa simpelnya, lakukan itu. Ya, action dong. Ya, jangan cuma di mulut saja, jangan cuma di hati saja. Lalu dampak dari kemurahan hati. Kalau kita sudah menjadi orang-orang yang murah hati karena kita sadar, lalu kita action, ternyata ada dampaknya. Akibatnya dari kemurahan hati itu. Dari Matius 5 ayat 7, kita akan memperoleh kemurahan. Murah hatilah kita akan beroleh kemurahan. Tuhan melihat itu. Sekali lagi, bukan motivasi kita untuk menerima kemurahan Tuhan, tapi kita lakukan saja. Dan Tuhan melihat itu.
Banyak orang memasang tagline, memberkati, diberkati untuk menjadi berkat. Dan itu harus jadi lakukan. Karena memang betul saat kita menerima kemurahan, kita memberikan kemurahan itu, Tuhan melihat. Dan Tuhan akan terus berikan kemurahan itu kepada kita. Karena kita adalah agen-agen kemurahan itu. Ya, amin. Dan yang kedua, tentu lingkungan kita atau kita akan dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita. Saat kita memberikan berbuat kemurahan itu, hati yang benar adalah hati yang sukacita. Bukan, aduh salah beri nih. Harusnya tadi saya potong 500.000 gitu ya. Tapi kalau saat kita sudah memberi, rasanya senangnya melihat orang senang. Ya, senang melihat mereka tertawa, bahagia. Karena damai sejahtera dan sukacita itu yang Tuhan berikan kepada kita. Saat kita menolong orang, saat kita bermurah hati. Dan yang terakhir ketiga, ternyata dengan kita bermurah hati, dalam Amsal 11 ayat 17 boleh dibuka, kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kita nggak tahu kapan waktunya perbuatan baik kita itu akan kembali kepada kita. Ya. Ada satu video saya lupa udah lama ya. Ada satu video karena satu perbuatan baik yang simple, yang kecil yang dilakukan oleh seorang. Ya. Ada beberapa video yang saya lihat ya. Jadi perbuatan baik satu menularkan kepada perbuatan baik lain, akhirnya itu jadi siklus. Kembali lagi kepada orang yang berbuat baik tadi, yang pertama kali. Dan juga ada satu cerita juga, ada satu video yang saya lihat yang dia berbuat baik dengan memberikan makanan. Ya, dia tukang bakmi, ya. Sini ada mana tukang bakmi ya. Tapi memberikan makanan, ada satu orang yang gak sanggup buat beli makanan, ternyata diberikan. Dipikirnya anak kecil itu mau mencuri makanan, tidak bayar, tetapi dia ternyata tidak punya uang. Dan si penjual makanan tersebut memberikan. Dan akhirnya dia tahu kalau itu buat ayahnya yang sakit, dia tambahkan lagi. Dan pada suatu kali ternyata si penjual bakmi ini sakit ya. Dan anak yang kecil itu sudah menjadi seorang dokter. Dan segala operasi, segala tindakan di pengobatan itu ditanggung oleh si anak yang adalah notabene dokter yang telah dibantu saat dia kecil. Kita tidak akan pernah tahu perbuatan baik itu atau murah hati itu akan kembali kepada kita. Kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Amin. Ya, jadi tema 1 bulanan ini bahwa kemurahan merupakan tanda yang sehat, tanda kerohanian yang sehat. Ya, ini bisa digambarkan sebagai final, yaitu karena Desember ya, karena kerohanian sehat pasti ada buahnya, ada kelihatannya, ada hasilnya. Oh, kita sudah belajar dari rohnya dulu yang dibenerin, jiwanya dulu ya, sebelum dari Januari maksud saya sampai November, rohnya dibenerin, jiwanya dibenerin, dan akhirnya perilakunya yang harus dibenari sampai kita berbuah, orang-orang Kristen yang berbuah. Ya, demikian firman Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, para pemusik boleh maju ke depan. Kita boleh tundukkan kepala, bangkit berdiri. Kita sudah menerima kemurahan dari Tuhan. Kalau saja saat ini kita bermurah hati kepada orang-orang itu karena kuasa dari Tuhan. Bukan karena hebat dan gagahnya kita. Tapi karena Tuhan. Tidak tergantung, dalam Roma 9 ayat 16 mengatakan tidak tergantung akan usaha kita. Tapi sesungguhnya itu berasal dari Tuhan. Karena Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan menyadarkan kita. Dan kita sebagai agen kemurahan itu, kita tularkan kemurahan-kemurahan itu kepada banyak orang.
Mari kita nyanyikan lagu ini. Oleh karena kemurahan Tuhan. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita nyanyikan lagi dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ya Tuhan, kami akui bahwa Engkau telah bermurah hati kepada kami. Tuhan, pakailah kami, pakailah hati kami, pikiran kami, tangan kami, kaki kami, seluruh anggota tubuh kami Tuhan, untuk menjadi agen kemurahan hati-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat mencerminkan kemurahan hati dari Allah Bapa. Sehingga orang lain banyak menerima kemurahan hati itu, dan mereka bersyukur dan mereka melihat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadikan kami saluran Tuhan. Hati yang mau taat Tuhan. Hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Yang tergerak oleh belas kasihan. Sama seperti Engkau Tuhan, Allah yang penuh dengan balas kasihan. Mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya jemaat di sisi adalah jemaat yang penuh dengan Roh Kudus, dengan buah roh kemurahan. Yang setiap harinya mereka memancarkan kemurahan hati Tuhan di dalam kehidupan, dalam segala kehidupan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan. Siapkan diri saudara-saudara. Saya undang hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan. Hidupmu curah
umat-Mu bersekutu bersama dengan Kau melalui perjamuan ini Tuhan, dan juga dengan sesama anak-anak-Mu Tuhan. Layakan kami, ampuni kami Tuhan. Kami siap untuk menerima yang terbaik daripada-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah menerima kemurahan hati Tuhan, mari kita angkat pujian kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu besar atas kami. 2000 tahun lalu kami menikmati karya-Mu Tuhan. Terima kasih, dan hari ini sampai hari ini Tuhan kami terus mengingat kembali kebaikan Tuhan lewat perjamuan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Ada nasihat Tuhan, ada kebangunan rohani Tuhan. Dalam bersekutu dengan Engkau Tuhan, ada mukjizat terjadi Tuhan. Kami diperlengkapi dan kami dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, tetap berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 dalam 1. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan,
mati dan dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa ia telah naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan pengantaran kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Penyucian orang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umat yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan pertama yang menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara diberkati dengan firman Tuhan dan perjamuan kudus, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus Bapak Saudara. Haleluya. Kita mau sama-sama praktekkan firman Tuhan, amin. Mau kita orang Samaria, orang Batak, orang Jawa, orang Kupang, orang Chinese, kita mau sama-sama menjadi pelaku-pelaku firman, amin. Menjadi orang-orang yang hidup dalam berkemurahan, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya PS Daniel. Kami sungguh diberkati, doa kami sehat terus Pak, panjang umur dan semakin humble. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup dan pelayanan dan keluarga Bapak. Baik Bapak Saudara, sebelum kita memberikan persembahan, kami mau bertanya, adakah jiwa baru? Coba tengok kiri kanan, adakah tampak wajah-wajah baru Bapak Saudara? Kiri, kanan, muka belakang, adakah? Kalau ada kami persilakan untuk bangkit berdiri. Adakah jiwa baru? Kita keluarga dalam Tuhan loh. Jangan malu-malu, ada? Wow, semuanya wajah-wajah lama tetap setia sama Tuhan, amin. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Untuk itu coba lihat kiri kanan masih ada kursi-kursi kosong Bapak Saudara. Mari seperti PS bilang, saatnya kita membawa buah yang manis untuk Tuhan Yesus di akhir tahun ini, amin. Bawa keluarga, teman atau pacar atau cowoknya ya. Yang penting jangan itunya ya, selingkuhannya jangan. Ya, bawa keluarganya rame-rame ke TCC supaya kursi ini kosong. Kita lihat nih sebelah kiri Bapak Ibu sudah diperlebar. Kasih tepuk tangan sama Bapak Saudara untuk membawa jiwa. Baik, kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya setiap kita yang memberi adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, amin. Kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi kebutuhan kami sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk membawa persembahan kami sebagai rasa syukur kami. Persembahan, perpuluhan, diakonia, buah sulung, ucapan syukur, misi. Kami percaya Tuhan, biar lewat persembahan ini nama-Mu dipermuliakan, pekerjaan Tuhan semakin disebarluaskan. Berkati dan kuduskan persembahan ini. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukarela. Kami percaya Tuhan akan membalas menurut kekayaan dan kemurahan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberikan persembahan, kita mau dengarkan pengumuman. Kami persilakan PS Stephen. Ya shalom. Karena ada sedikit trouble di belakang ya untuk news, maka saya sampaikan saja buat kita semua.
Selamat hari Minggu buat kita semua. Dan selamat menjalani bulan Desember yang penuh dengan kemurahan ini. Amin. Untuk kegiatan kita di sepanjang bulan Desember ini, perlu saya sampaikan bahwa seluruh kegiatan kita, kecuali doa, itu tetap ada setiap Rabu dan juga Sabtu. Ya. Jadi seluruh kegiatan doa itu kita tetap ada. Jadi sesuai arahan Bapak Gembala, doa jangan libur. Ya, setuju ya? Setuju. Jadi selama Desember kita tetap ada doa, kecuali komsel tidak ada karena sudah berakhir kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mengundang seluruh jemaat TCC untuk menghadiri ibadah perayaan Natal pada tanggal 17 ya jam 6 sore pada hari Sabtu yang akan datang. Mari kita ngajak teman saudara, kita semua tetangga boleh juga. Ya. Tapi yang satu tadi nggak boleh. Ya, kita sama-sama datang beribadah dalam perayaan Natal. Amin. Oke. Selanjutnya untuk minggu depan kita ada perayaan Natal sekolah minggu tanggal 11. Saya undang untuk orang tua yang punya anak sekolah minggu, ajak semua anak-anaknya untuk menghadiri ibadah Natal. Kemudian pada tanggal 31 Desember kita ada ibadah akhir tahun jam 6 sore. Jadi saya mengajak kita semua pada hari Sabtu 31 Desember untuk ibadah akhir tahun. Jadi itu rangkaian kegiatan kita di bulan Desember ini. Bahkan juga kita di cabang-cabang kita di Bekasi itu ada perayaan ibadah Natal pada tanggal 10 hari Sabtu jam 5 sore. Dan di Cikupa itu hari Sabtu juga tanggal 24 jam 5 sore juga. Jadi itu seluruh kegiatan pelayanan dalam rangka perayaan Natal. Ya kita bersyukur kepada Tuhan. Ya kita udah melihat bahwa ruangan sebelah udah selesai. Tinggal pakai karpet minggu depan Pak Awen ya. Mantap. Ini Bapak kita yang bekerja keras. Ya puji Tuhan, jadi ya kita sudah siapkan. Seperti Ibu Wel bilang, itu tugas kita untuk mengisi-ngisi semuanya itu. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Itu aja hal yang perlu saya sampaikan. Ada tambahan besar? Sedikit saja penambahkan, jadi perluasan yang di sebelah sudah dilakukan. Minggu depan kita akan pasang karpet ya, dan juga bagian stage ini akan ke sana. Jadi tidak tertutup begini, ini akan didorong ke sana. Jadi akan lebih lebar sehingga kapasitas kita kan menjadi 186 ya. Mari kita udah hitung ya untuk persiapan Natal dan juga untuk ibadah selanjutnya. Itu saja kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk doa dan juga partisipasi dari jemaat sekalian dalam rangka perluasan gereja Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Masih ada tambahan dari multimedia? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat. Kami persilakan petugas. Mari kita bersatu di dalam doa. Hati kami melimpah oleh rasa ucapan syukur kepadamu Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, kepada akhirnya. Dan kami percaya setiap kami yang hadir pada pagi hari ini sudah dilawat oleh Engkau, sudah dijamah oleh Engkau, bahkan sudah disembuhkan oleh Engkau. Karena kami percaya hadirat-Mu membawa kesembuhan atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Gembala Sidang kami GBI TCC
Puri Mansion ini Tuhan, Pastor Daniel Supriyanto ya Bapak, mari arahkan tangan kita saudara. Kita akan berdoa untuk gembala sidang kita. Orata karabaya syata karaba. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Pastor Daniel Supriyanto ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang telah memilih menetapkan hamba-Mu menjadi gembala sidang atas GBITCC ya Bapak. Bukan dengan kuat dan gagah hamba-Mu, kalau hamba-Mu masih dipercayakan oleh Engkau menjadi gembala sidang atas GBITCC ya Bapak. Itu semua karena kemurahan-Mu begitu nyata dalam kehidupannya. Engkau terus pakai hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini pergi dan berada. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau juga berkati istrinya, Pastor Ferawati Cokro Tuhan Yesus. Engkau juga berkati ketiga anaknya Bapak. Kami berdoa senantiasa berkat Allah tercurah melimpah dalam kehidupan keluarga mereka. Penyertaan perlindungan Tuhan juga sempurna nyata dalam kehidupannya. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk wakil gembala kami Tuhan, Pastor Stephen Tirayo dan Ibu Esther serta kedua anaknya. Engkau senantiasa tutup bungkus kedua hamba-Mu ini Tuhan. Oh, keluarga besarnya ya Bapak senantiasa ada di dalam penyertaan dan perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya Tuhan, kebajikan dan murahan dari Engkau senantiasa mengikuti hamba-Mu kemanapun hamba ini pergi dan berada ya Bapak. Seluruh jemaat Tuhan, bahkan pengerja yang ada di dalam GBTCC diberkati oleh Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa berperkara dalam kehidupannya. Segala masalah pergumulannya kami yakin dan percaya Engkau Allah campur tangan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan memberikan jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan kami. Sehingga bersama dengan Yesus kami cakap melakukan segala perkara. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga berkati lingkungan di mana kami berada ya Bapak. Engkau senantiasa curahkan damai sejahtera sukacita dari Engkau ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kota Jakarta di mana kami berada ya Bapa. Firman-Mu berkata, usahakanlah kesejahteraan kota dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa untuk kota Jakarta yang kami cintai. Kiranya Tuhan juga berkati kota Jakarta ya Bapa. Kami serahkan juga Tuhan kota Jakarta ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Oh, kiranya Tuhan atmosfer surgawi Tuhan ada atas kota Jakarta ya Bapak. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan bangsa negara Republik Indonesia, bangsa yang kami kasihi dan kami cintai Tuhan. Kami percaya bangsa kami ada di dalam hati-Mu, bangsa kami ada dalam pikiran-Mu, dan bangsa kami ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan Tuhan Bapak presiden dan wakil presiden dalam tangan-Mu. Kiranya mereka boleh bekerja sama Tuhan Yesus untuk Tuhan membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis multidimensi ya Bapak. Dan kami percaya hujan pertobatan terjadi atas bangsa Indonesia. Lawatan Allah terjadi atas bangsa Indonesia. Setiap daerah-daerah yang mengalami bencana alam, Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan sukacita dalam kehidupan mereka, ketabahan hati dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan, kekal untuk selama-lamanya. Dan bila sebentar Tuhan kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami rindu Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari Engkau melalui hamba-Mu Pastor Daniel. Mari umat Tuhan, kita arahkan hati kita, buka kedua tangan kita dan arahkan ke atas. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama berkata amin.